Powernya udah jadi, cuman masih nggak rapih. Yang penting hidup. Ini sound systemnya. Nanti untuk tes load percobaan membuat generator mini dari kompresor kulkas. Oh iya, ada yang nanya di komentar, katanya, bang, pengapian CDI gua katanya dari CDI, output dari CDI itu apinya gede, cuman kalau udah masuk ke coil nggak ada apinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Kembali lagi sama gue ya bro ya, di KPS Engine. Mesin KPS Engine ini gue namain mesinnya, setiap mesin itu gue namain KPS Engine ya bro ya. Karena kalau Honda Yamaha itu kan udah ada ngimpi. Jadi ini bukan hancur bro, bukannya apa-apa ya. Karena mesin ini udah ada yang pesan, ada yang mau beli, jadi harus gue upgrade lagi struktur mesinnya biar lebih kuat. Dan masih ada kesalahan untuk bagian crankcase ya bro ya. Ini kan bawahnya, nah bawahnya itu tadinya cuma segini aja ya bro ya, jadi nggak ada ruang untuk oli mesin di dalam ya bro ya. Jadi sedikit aja dia udah masuk ke ruang silinder atau di linderannya, dia udah masuk ke sana, jadi nggak bisa dikasih oli banyak. Gue mau ganti bagian bawahnya, gue kasih ke sini biar lebih lebar untuk bawahnya, biar ada penampungan oli ya bro ya. Ini masih kuat, udah gua jamin ya bro ya, karena ini pakai baut di sini dua, sama di sini juga ya bro ya. Ini belum ada perubahan, masih kokoh, dan capit udangnya pun masih kuat ya bro ya, belum ada gesekan apa-apa. Cuman ini kan cuman ada jeda sedikit tuh, emang dari awal udah kayak gini ya bro ya, karena gue bikinnya nggak presisi, tapi nggak masalah. Kompresi juga masih bagus, linderan dan piston juga belum ada goresan, masih oke bro ya. Kompresi masih oke. Nah tuh masih oke ya bro ya. Bagian stang seher juga masih oke, solderan masih aman, semuanya masih aman ya bro ya. Tinggal gua upgrade lagi untuk perlengkapannya, untuk crankcase-nya nanti gue cat. Nah, dan untuk bagian sintrik atau rantai kampretnya, chain shaft gua ganti ya bro ya. Tadinya kan gua pakai 16 gigi dan 32 gigi ya bro ya, terlalu besar dan terlalu berat, terlalu membebani mesin. Gua mau ganti yang ini bro, 14 mata dengan 28 mata, jadi lebih enteng karena lebih kecil ya bro ya. Oh, yang kecilnya ada nih 12 mata bekas gearbox starter ya bro ya. Cuman gue nyari yang gedenya nggak ada, yang 24 mata nggak ada bro. Kalau bisa sih bikin ya bro, jadi gue pakai ini aja. Lebih bagusnya sih pakai gigi seperti ini ya bro ya. Ini 32 mata, cuman yang kecilnya nggak ada, harus bikin juga, malas gue bikinnya, harus beli, dan gue beli juga malas juga. Nah, untuk bagian cylinder head komponen masih masih aman, kompresi masih padat, masih rapat ya bro, cuman ini udah agak gosong. Ini bagian exhaustnya pasti gosong ya bro. Busi juga lumayan, belum ada kerak, cuman mengerak di sini. Nanti gue bersihkan, nggak perlu gue sekir ulang karena masih baik, masih bagus ya bro ya. Tinggal gue bersihkan, gue cuci nanti. Bagian karbu pasti nanti gue ganti karbunya, nggak mungkin gue kirim pakai karbu seperti ini ya bro ya. Nggak tahu pakai karbu atau nanti, tergantung sama orangnya. Gue tanya mau pakai karbu bahan bakar bensin atau memakai gas ya bro ya. Kalau gue sih mending pakai gas karena nggak sulit ngaturnya bro ya, cuman buka setelan gasnya aja untuk main gasnya ya bro ya. Kalau dibuka ya dia akan kenceng, kalau dikecilin dia akan pelan, lebih mudah, lebih enak juga ya bro, lebih top chair lah. Kalau karbu gue mikirinnya agak pusing juga, faktor bahan dan faktor alat, tapi ya pasti gue usahain oke. Buat bahan pembelajaran juga, karena gue selama ini bikin karbu belum pernah sampai maksimal. Dan gue juga udah menyelesaikan project sound system miniatur bro. Powernya udah jadi, cuman masih gak rapih, yang penting hidup. Ini sound systemnya. Nanti untuk tes load percobaan membuat generator mini dari kompresor kulkas nanti ya bro ya, tapi nanti sabar aja, tunggu. Dan untuk berkendala, mohon maaf gua nggak upload karena berkendala sama kerusakan alat ya bro ya. Gue cuma pakai alat bor dan gerinda, dan salah satunya rusak ya udah. Salah satunya itu bornya rusak bro,
bukan rusak bornya tapi baterainya mati. Berhubung tadi gue dapet aki bekas, gue garap, mudah-mudahan bener bisa untuk menyuplai bornya nanti, lumayan ya bro ya. Dan untuk project-project yang lainnya dari request teman-teman, gue masih bingung ya bro ya, karena bahannya juga belum lengkap. Untuk 2 silinder 2 taknya nanti gue mau bikin 2 silinder juga tapi versi 4 tak, bikin V-twin atau bikin 2 silinder sejajar atau segaris seperti mesin-mesin Ninja 4 tak. Pokoknya masih banyak ya bro ya, ide-ide di dalam otakku masih banyak, cuman belum bisa gue praktekin karena emang keterbatasan alat dan bahannya. Tolong maklum ya bro ya. Sebelumnya ya kita ngopi aja dulu, kopi hitam ya bro ya. Dan gue juga belum bisa garap saat ini karena emang harus menggunakan gerinda untuk bikin ininya, crankcase-nya, karena ini kan udah tengah malam. Oh iya, ada yang nanya di komentar, katanya bang coil pengapian CDI gua katanya dari CDI, output dari CDI itu apinya gede, cuman kalau udah masuk ke coil nggak ada apinya. Coba dicek dari bodi mesin dan bodi coil bro ya. Bodi coil atau besi coilnya itu harus terhubung dengan bodi mesin dan negatif baterai itu untuk massa ya bro ya. Kalau nggak ada masanya dia nggak bakal hidup. Coil itu kan ada yang pakai 1 kabel, ada yang pakai 2 kabel. Kalau yang pakai 1 kabel, yang 1 kabel itu untuk positif output dari, bukan positif sih tapi output dari CDI ya bro ya ke coil, dan masanya itu ya di besinya. Kalau yang pakai 2 soket itu ya bebas, kalian pilih yang mana, tapi biasanya ada warna hitam dan warna hijau. Yang warna hitam itu untuk groundnya, untuk masanya. Warna hijau itu untuk output dari CDI. Oke, semoga bisa membantu. Kalau ada yang bisa ditanyakan silakan tulis di kolom komentar ya bro ya. Yang buat gabung jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tidak perlu share bro ya, gue cuma mau nge-share pengalaman aja, gue lagi cari pengalaman. Oke, cukup sampai di sini dulu. Besok gue garap lagi mesinnya, gue bikin video lagi di part kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.